Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lidah, NIM E2019-2144. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali video yang berjudul tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku mata kuliah ekonomi makro Islam. Saya akan menjelaskan pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu yang dikarang oleh Budiono. Di sini saya akan menambahkan pengertian inflasi, namun dengan referensi lain. Saya mengambil dari buku ekonomi yang dikarang oleh Alam Rudianto. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga mengalami kenaikan. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Macam-macam inflasi dibagi menjadi 3. 1. Berdasarkan sifatnya. 2. Berdasarkan penyebab. 3. Berdasarkan asal dari inflasi. Diambil buku ekonomi yang dikarang oleh Alam Rudianto. Macam-macam inflasi dibagi menjadi 4. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat berada di atas 100% per tahun. Selanjutnya, saya akan menambahkan dampak-dampak inflasi dari referensi jurnal yang telah saya baca, yang dibuat oleh Fadilah, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri yang dari Palembang. Dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu ada 3. 1. Terhadap konsumen. Inflasi menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Yang kedua, terhadap produksi. Dampak inflasi terhadap produsen terlihat pada keinginan memproduksi yang menjadi menurun. Yang ketiga, terhadap distribusi. Dampak inflasi terhadap kegiatan pendistribusian pendapatan masyarakat menjadi terganggu karena orang berpenghasilan tetap secara real pendapatannya mengalami kemerosotan. Terakhir, kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak inflasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang agar harga tidak mengalami kenaikan. Sekian
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.